Ia pernah menjabat sebagai hakim berjubah hukum, namun kini terjerumus menjadi seorang terpidana. Dalam permainan kekuasaan, ia dahulu merupakan salah satu pemain, tetapi pada akhirnya hanya menjadi pion yang disingkirkan. Di ruang persidangan, ia berteriak menyatakan dirinya tidak bersalah. Namun, pembelaan yang lemah dan tak berdasar itu tampak sia-sia di hadapan bukti-bukti kejahatan yang disusun secara sistematis. Para kolega yang dahulu berdiri di sisinya kini berbalik menjadi lawan, mengancamnya dengan nyawa ayahnya dan memaksanya menenggak racun yang disebut sebagai sebuah kecelakaan. Ia diberitahu bahwa di balik semua ini masih ada kekuatan gelap yang jauh lebih besar sebagai dalang. Menentang kehendak mereka berarti menghadapi kematian, sementara pelarian menjadi satu-satunya bentuk martabat terakhir yang tersisa baginya. Pada malam hujan yang dingin, ia bersembunyi di sebuah tempat penampungan, namun mendapati bahwa tempat itu tak lagi menyerupai dunia manusia, melainkan neraka bagi mereka yang dilupakan. Pada akhirnya, di ujung gang yang dipenuhi keputusasaan, ia menumpahkan tetes darah terakhirnya, dengan hati yang hanya menyisakan penyesalan dan ketidakrelaan yang tak berujung. Namun, takdir justru memberinya kesempatan untuk mengadili ulang dirinya sendiri dengan cara yang paling ganjil. Ketika Li Hanying kembali membuka matanya, ia mendapati dirinya telah kembali ke ruang sidang 10 tahun silam. Jaksa yang berdiri di hadapannya adalah orang yang pernah ia temui saat pertama kali menjabat sebagai hakim. Sementara, di kursi terdakwa duduk sosok yang membuat sisa hidupnya terperangkap dalam mimpi buruk. Kim Sang-jin. 10 tahun lalu, ia pernah tertipu oleh wajah munafik Kim Sang-jin dan menjatuhkan hukuman percobaan atas dakwaan percobaan pencurian kepada pembunuh berantai yang bersembunyi di balik topeng kepura-puraan itu. Sebuah keputusan yang sama saja dengan melepaskan harimau kembali ke hutan. Kesalahan putusan inilah yang menjadi awal kejatuhannya di kemudian hari, sekaligus merenggut nyawa lebih banyak orang tak bersalah. Pada saat ini, Li Hanying pun menyadari bahwa hidupnya belum berakhir, melainkan telah memasuki masa hukuman percobaan. Kali ini, ia bertekad untuk memperbaiki dengan tangannya sendiri kesalahan yang pernah ia perbuat. Tindakan nekat ini membuat semua orang mengira ia telah kehilangan akal sehatnya. Namun, hanya Li Hanying sendiri yang mengetahui bahwa pengadilan sesungguhnya baru saja dimulai. Ia bertekad kembali ke titik awal segalanya untuk menulis ulang naskah terkutuk ini. Ia menekan nomor telepon ibunya. Ketika suara di seberang sana yang terasa akrab sekaligus asing terdengar, barulah ia tersadar bahwa pada saat ini ibunya belum menderita asma akibat dirinya, dan sahabat karibnya pun belum berpisah jalan dengannya. Ternyata, segala sesuatu yang pernah ia kehilangan masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dengan memanfaatkan ingatan tentang masa depan, ia menemui jaksa Pak Chol-u yang pada masa itu menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Menghadapi keraguan Pak Chol-u, Li Hanying tidak lagi berusaha menjelaskan, melainkan membuktikannya melalui tindakan. Ia dengan tepat memprediksi lokasi tempat Kim Sang-jin menyembunyikan jasad korban, termasuk cairan pemutih yang digunakan untuk menutupi jejak kejahatannya. Yang lebih mengejutkan, ia bahkan secara akurat meramalkan hasil pembalikan keadaan dalam sebuah pertandingan bisbol, lalu menjadikannya taruhan dengan sang jaksa untuk memperoleh kepercayaan awal darinya. Waktu kian mendesak. Target Kim Sang-jin berikutnya adalah seorang gadis berusia 6 tahun. Li Hanying mengetahui dengan jelas bahwa Kim Sang-jin memiliki seorang kaki tangan perempuan yang dipaksa, bernama Kang Ju-yong. Dialah yang, di bawah ancaman Kim Sang-jin, memberikan informasi mengenai calon korban berikutnya. Menemukan dan membujuk Kang Ju-yong untuk berpihak kepadanya
menjadi kunci utama untuk mencegah tragedi. Ketika Li Hanying akhirnya menemui Kang Juyong, perempuan malang itu tengah hidup dalam ketakutan yang amat mendalam. Di bawah arahan Li Hanying, mereka akhirnya berhasil mencegat Kim Sang-jin sebelum ia sempat beraksi. Sebuah pengejaran penuh risiko pun terjadi di jalanan kota pada larut malam. Di dalam mobil, Li Hanying membiarkan Kang Juyong yang telah benar-benar runtuh secara mental berulang kali meluapkan jeritan atas vonis yang telah tertunda selama 10 tahun. Seiring dengan raungan amarah terakhir, Li Hanying menginjak pedal gas sekuat tenaga dan dengan tangannya sendiri melaksanakan pengadilan jalanan itu. Ketika sumber kejahatan akhirnya berakhir di bawah roda kendaraannya, peristiwa ini menjadi perpisahannya dengan masa lalu, sekaligus awal penebusan dosanya melalui kekerasan yang dibalas dengan kekerasan. Hakim iblis yang terlahir kembali ini, masa hukuman percobaannya baru saja resmi dimulai.